Boleh loh dihabisin, Mas Adit. Gimana? Beneran baru sekali ini nyobain kopi enak? Enak banget ini. Enak banget. Masya Allah. Karena di sini ngopinya bukan sembarang ngopi. Ngopinya di sini adalah ngobrol perihal iman. Oh, ngopi itu ngobrol perihal iman. Masya Allah. Dan ini Mas spesial. Kopi spesial. Mas Adit ini termasuk tamu yang spesial dan inspiratif. Pantas saya pikir kopi kan pahit, ini manis. Ternyata iman manis. Iya. Merasakan manisnya iman ini, Masya Allah. By the way, ngomong-ngomong nih, jam Enggak, apa? kalau by the way ngomong-ngomong udah sama. Udah sama Lu mau ya? by the way apa ngomong-ngomong? Oh iya, iya. Ya, Ngomong-ngomong aja dulu. dah. Ya, siap. Ngomong-ngomong nih, jam operasionalnya jam berapa nih rumah makan gratis nih? Kali aja kita bisa mampir ke sono. Betul. Karena kita kan pagi kan masak. Belanja subuh-subuh, pagi masak. Paling standby makanan itu jam 11. 11, oke. Ya, sampai habis. Yang Sampai masak selesai. siapa? Yang masak ada, sekarang ini karyawan, nambah Oh, lagi. ada karyawan. Karyawan. Hebat banget. Tadinya masak sendiri. Sekarang udah sama punya istri. karyawan. Sekarang Berapa karyawannya? 6. Yang masak aja itu yang 6. Tapi yang jaga-jaga, yang cuci piring, bersih-bersih itu ada 14. Luar biasa. 20 orang. Oke, pertanyaannya berikutnya gini. Berapa banyak uang yang disiapkan setiap harinya untuk makanan-makanan gratis itu? Kalau per cabang ya, jadi kan kita kan Bentar, per cabang? Iya, Berarti per cabang. cabangnya udah Alhamdulillah banyak? udah ada cabangnya. Masya Allah. Luar biasa lah. Salut. Keren Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Toraja. Asik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz? Sehat. Pak Ustadz, pas banget lagi ada tamu nih. Ya, Lagi ngobrol-ngobrol. ngopi. Iya ngopi dong. Alhamdulillah. Ini Ustadz yang dasat artif bukan? Ih, kok tahu? Yang sering nonton YouTube. Oh iya di TV ada. Di TV iya, sering di TV nih Ustadz. Silakan, Masya Pak Allah. Ustadz. Salam dulu Ustadz. Mari. Sambil nunggu kopinya Pak Ustadz. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, Bersen- susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Masya Allah. Itu kalau ngomongin sedekah, Iya. ya susah-susah dulu. Iya. Ngeluarin duit, susah, digodain setan. Kadang-kala istri masuk, ngapain sedekah-sedekah sok kaya. Habis dong duitnya. Tapi setelah dikeluarin, Oh. senang kemudian. Wih, Masya Allah. Pak Ustadz kok tahu banget kalau saya lagi ngobrolin sedekah nih sama Mas Adit? Ngintip tadi. Oh ngintip. Masya Allah. Mas Adit, ini tadi belum dijawab. Itu uangnya dari mana setiap hari? Uangnya Mas Adit benar-benar uangnya Mas Adit? Atau ada tambahan suntikan dana bagaimana? Ya, dari awal saya mendirikan rumah makan gratis itu dari uang pribadi. Nggak ada, belum pernah minta sumbangan, ngajuin proposal kemana-mana. Atau naruh Donatur kotak juga ada, infak. donatur? Kita nggak pakai sistem donatur. Tapi kalau ada yang mau sedekah, ya sedekah saja kita terima. Oh, Karena kata gitu. Pak Ustadz, nggak boleh nolak rezeki, Benar, nolak benar. sedekah Ya. dari orang. Saya istilahkan menjadi koordinator ngajak ke surga. Masya Allah. Koordinator tim sukses masuk surga. Masya Jadi kalau Allah. ada rumah bersedekah jangan dihalangi ya. Nah, berbicara tentang sedekah dan tidak punya sponsor. Kalau orang kaya sedekah itu tidak biasa, tidak luar biasa. Tidak luar biasa, biasa aja. Iya. Maka dalam hadits qudsi Allah jelaskan ada 3 golongan orang yang aku cintai. Iya. Tapi ada 3 lagi yang aku sangat cintai. Satu sekedar dicintai, satu sangat dicintai. Di antara 3 golongan itu kata Allah, aku mencintai orang kaya yang pemurah. Tapi aku lebih sangat mencintai orang miskin yang pemurah. Kaya pemurah memang jalannya. Iya. Tapi kalau miskin pemurah, ini yang sangat luar biasa. Maka Allah kasih label, aku sangat mencintai orang miskin yang pemurah. Kalau sudah dicintai Allah, wow luar biasa. Kecil punya anak, kecil hidupin itu. Iya. Kecil buat Allah. Hidupin itu tuh apa Ustadz? Jangan vulgar. Ya kan? Iya, iya. Saya aja ketemu sama pejabat, kita kan sudah selfie-selfie. Ketemu Pak Presiden, selfie Pak Presiden. Padahal Presiden ada masa habis jabatannya. Iya. Sudah senang. Padahal orang yang sedekah bukan Presiden yang cintai. Bukan manusia yang mencintai. Bukan makhluk yang mencintai. Allah mencintai, sangat mencintai orang yang bersedekah. Makanya jangan pernah berharap dan melihat orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Nggak pernah. Buktinya. Ya kan? Iya, Nah, iya. dari tidak ada menjadi ada. Sekarang malah buka cabang. Iya. Nggak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Iya. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Diperaskan sama ceweknya. Iya.
belikan kulkas. Kalau tidak saya share ini Iya. foto, ya kan? Iya, benar. Yang bangkrut gara-gara narkoba, yang bangkrut gara-gara korupsi, Iya. ya kan? Iya. Dimiskinkan itu, tapi tidak ada orang bangkrut karena bersedekah. Nah, tinggal abangnya ini, ya, yang perlu dipelihara adalah keikhlasan, ketulusan, Iya, ya. Karena biasanya setan itu berusaha masuk. Oke, kau sedekahlah, silakan, silakan. Jadi kalau misalnya setan itu kan tidak pernah berhenti sebelum dia berhasil. Jadi salah satu definisi makna dari syaitan itu adalah tidak akan pernah berhenti sebelum sukses. Contoh, saya mau bersedekah nih. Setan mulai itu, sok kaya sedekah. Kalau kau sedekah, gimana anakmu nanti? Itu setan sudah mulai masuk. Anggaplah kita tarik, kita hakul yakin sedekah. Apa setan berhenti? Dia pikir lagi tuh, goda lagi. Oke lah, kau sedekah 5.000 aja, 5.000, enggak usah 10. Itu setan lagi, dia kurangi lagi. Anggaplah kita berhasil 10.000. Oke, setan belum berhenti tuh. Apa? Setan bilang, update status. Ayo update status. Supaya apa? Hilang ikhlasnya. Begitu hilang ikhlasnya, tepuk tangan setan. Kau tidak dapat apa-apa kecuali like and share. Iya, benar juga. Sampai Iya. tetes darah penghabisan terus makanya digoda ya. ketika ada orang dermawan, ya, setan tidak putus asa menggodanya. Dia goda lagi. Ayo share, ayo publikasi. Supaya apa? Hilang kita punya keikhlasan. Iya. Ketika hilang keikhlasan, Iya. hilang. Ya Allah, mana pahalaku? 10 cabang, rumah makan gratis. Iya. Allah katakan, kan dulu kau cuma mau menang pilkada. Iya. Ya Allah, mana sedekahku bagi-bagi jilbab 10.000 di kabupaten ini? Kata malaikat, bohong Tuhan, dia dulu bagi-bagi jilbab cuma mau dicoblos. Allah sampaikan, dulu kamu mau dicoblos, kau sudah dicoblos, tidak ada pahalamu sekarang. Itulah sehingga setiap sholat kita selalu baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustadz, yang menarik di sini adalah yang mungkin banyak orang berpikiran kalau sedekah itu pikirannya adalah sedekah uang. Ini konsep sedekah dari Mas Adit ini menurut saya bagus banget dan juga beda. Restoran atau rumah makan berbagi makanan secara gratis untuk semua orang siapapun yang mau makan di situ. Nah, menurut Pak Ustadz gimana? Bang, sedekah itu tidak selalu identik dengan duit. Tidak selalu identik dengan materi. Sedekahlah sesuai dengan profesi dan keahlian kita. Apa sedekahnya polisi? Kalau duit, dari mana polisi dapat duit kecuali minta-minta di jalan? Sedekahnya polisi apa? Lindungi, terapkan hukum, lindungi masyarakat, ngayomi, tangkapi penjahat. Itu udah sedekah, Pak Ustadz? Itu sedekahnya polisi. Nah, apa sedekahnya ulama? Sedekahnya adalah dengan ilmunya. Dakwah, sedekahnya adalah ilmunya. Pejabat, anggota DPR, apa sedekahnya? Ya bikinlah perda yang mensejahterakan rakyat. Ya? Apa sedekahnya pejabat, bupati, gubernur, presiden? Sedekahnya adalah makmurkan. Wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujudkan kemakmuran, wujudkan keadilan. Itu sedekahnya. Nah, sedekahnya bagi orang kaya, ya dengan duitnya. Ya, misal nih, saya selalu istilahkan, ada pembangunan masjid tuh. Nah, sedekahlah, ambil partisipasi masing-masing yang diistilahkan mengambil bagian-bagian dalam kebaikan. Ya, anak mahasiswa arsitek, dia tidak punya duit tapi punya ilmu, dia menggambar. Ya, ini sedekahnya apa? Kirim makanan ke sana, keburu-buru. Saya tidak punya duit, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, tidak punya keilmuan. Apa sedekah? Diam, jangan banyak bicara. Karena ada juga orang tidak pernah sedekah tapi ngomel, ngurus ya. Nah, sedekah seperti ini alhamdulillah. Wujud nyata, konkret sedekahnya, memberi makan. Kalau dipikir-pikir berarti kan ini rumah makan. Rumah makannya gratis, berarti itu si amal ibadahnya mendatangi Mas Adit ya, kalau bisa dibilang begitu ya? Ya, sedekahnya itu luar biasa kalau sedekah makan ya. Iya. Ya, Kinos sedekah makan. Lalu yang makan dasat latif. Lah selama darah daging saya pakai beribadah, sujud, selama itu Kinos dapat kiriman pahala dari saya dengan ibadah yang saya lakukan tanpa mengurangi pahala saya. Maka ambil bagian-bagian. Tidak bisa satu piring, ya kopi. Ini juga katanya baru kali ini nyobain kopi enak di sini. Ya, karena kopi di sini bukan sembarang ngopi, Pak Ustadz. Ngopinya apa, Pak Ustadz? Ngobrol perihal iman. Cakep, ngopi dulu dong lagi dong. Silakan Mas Adit kopi lagi.